warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Lana Azizah Damayanti dengan NIM 2030 10 21 20 10. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk menentukan konsep dari rumus luas segitiga yang telah kita ketahui sebelumnya. Untuk video pembelajaran dan pembahasannya, mari kita saksikan di slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai konsep dari rumus luas segitiga, di mana yang perlu kita siapkan yaitu sebuah gambar seperti yang ada di layar. Pada gambar yang pertama memiliki 9 kotak, pada gambar yang kedua memiliki 25 kotak, dan pada gambar yang ketiga memiliki 25 kotak pula. Sebelum itu, kita juga harus menyiapkan sebuah tabel yang memiliki keterangan sisi alas, sisi tegak, serta luas segitiga atau banyaknya kotak yang akan mengisi sebuah segitiga. Di sini ada segitiga pertama, kedua, dan segitiga yang ketiga. Untuk gambar segitiga yang pertama adalah segitiga siku-siku, seperti pada layar. Lalu gambar yang kedua adalah segitiga sama sisi, dan gambar yang ketiga adalah segitiga sembarang. Mengapa kita namakan segitiga sembarang? Karena setiap sisi-sisi dari segitiga sembarang memiliki ukuran atau panjang yang berbeda-beda. Kita akan masuk ke pembahasan. Di sini kita akan menghitung sisi alas, sisi tegak, serta luas dari segitiga yang pertama. Di sini sisi alas dari segitiga yang pertama menempati 1, 2 kotak, dan sisi tegaknya menempati 1, 2 kotak pula, serta bagaimana kita menentukan luasnya. Nah, luas segitiga adalah kotak yang menempati segitiga. Di sini ada satu kotak yang tidak terpotong oleh diagonal, dan ada 2 kotak yang terpotong oleh diagonal segitiga. Bagian kotak yang terpotong kita gabungkan dengan bagian kotak yang terpotong pula. Kita gabungkan menjadi satu bagian, dan di sini berarti ada 2 kotak yang menjadi keseluruhan. Berarti luasnya ada 2 kotak. Selanjutnya untuk segitiga yang kedua. Mungkin di sini agak rumit karena di sini pada gambar segitiga yang kedua memiliki banyak kotak. Di sini sisi alasnya menempati 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Nah, sisi tegaknya menempati 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak pula. Dan luasnya adalah luas di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak yang berada di dalam segitiga. Sedangkan untuk sisi kanan dan sisi kiri ada kotak yang terpotong oleh diagonal segitiga. Untuk sisi kirinya di sini kita bisa gabungkan atau kita bisa satukan. Bagian kotak yang terpotong bisa kita satukan dengan bagian kotak yang terpotong pula. Ini bagian kotak ini dengan bagian kotak yang ini, lalu bagian kotak yang ini kita gabungkan dengan bagian kotak yang kedua. Nah, berarti ada 2 kotak yang telah menjadi keseluruhan. Begitu pula dengan sisi sebelah kanan. Karena ini segitiga sama sisi, jadi sisi kanan dengan sisi kiri ini jumlahnya sama ya. Berarti di sisi kanan ini ada 2 kotak pula yang menjadi keseluruhan. Berarti jumlahnya ada 8 kotak yang masih berada di dalam segitiga yang tidak terpotong oleh diagonal segitiga, ditambah dengan
2 kotak yang berada di sebelah kiri yang telah menjadi keseluruhan dan 2 kotak yang berada di sebelah kanan. Berarti menjadi 12 kotak yang berada di dalam segitiga. Lalu di sini ada 1 kotak yang terpotong oleh diagonal segitiga. Di sini kotak tersebut tidak bisa disatukan atau tidak bisa menjadi keseluruhan. Nah, di sini kotaknya hanya memiliki setengah kotak. Berarti 12 kotak yang menempati segitiga ditambah setengah kotak yang masih berada di luar. Berarti ada 12,5 kotak yang berada di segitiga sama sisi ini. Selanjutnya kita akan membahas segitiga yang ketiga, yaitu segitiga sembarang. Di sini alasnya yaitu ada 1, 2, 3. 3 kotak yang menempatinya dan sisi tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Nah, bagaimana dengan luasnya? Bisa kita lihat bahwa segitiga sembarang ini dimulai dari kotak yang kedua dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 4 kotak ke arah kanan dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ke arah bawah, berarti jumlah semuanya yaitu 20 kotak. Nah, di sini ada diagonal segitiga yang membagi sama rata 20 kotak tersebut menjadi 2 bagian, berarti ada 10 kotak. Nah, 10 kotak ini ada menempati segitiga sembarang ini. Nah, bisa kita lihat bahwa masih ada setengah kotak lagi yang tidak masuk ke dalam segitiga. Nah, di sini berada pada bagian kotak yang kedua. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Nah, kotak yang jumlahnya 5 ini terpotong oleh diagonal segitiga. Dibagi sama rata berarti menjadi 5 dibagi 2 berarti menjadi 2,5. 2,5 kotak ini dikurangi oleh 10 kotak yang masih berada di dalam segitiga. Berarti sisanya tinggal 7,5 kotak yang berada di dalam segitiga. Selanjutnya bisa kita lihat dari penjelasan dan percobaan yang telah kita lakukan di slide sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa rumus luas segitiga yang kita ketahui 1/2 kali alas kali tinggi atau luas segitiga yaitu sisi alas dikali sisi tegak dibagi dengan 2 atau setengah dari segitiga ini. Dari rumus segitiga yang awal. Nah, ini adalah benar karena dapat kita buktikan dengan percobaan kita sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada segitiga yang pertama, di mana sisi alasnya 2 atau A-nya, dan sisi tegaknya adalah 2 atau tingginya. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian dibagi dengan 2 sesuai dengan rumus luas segitiga yang kita ketahui. 4 dibagi dengan 2 yaitu adalah 2. Berarti percobaan yang telah kita lakukan serta rumus yang telah kita ketahui sebelumnya memiliki keterhubungan. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh sederhana, di mana contoh ini mempunyai tinggi 8 cm dan alasnya 5 cm. Yang kita ketahui bahwa luas segitiga yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Berarti 1/2 dikali alasnya 5 dan tingginya 8 sama dengan 5 dikali 8. 5 dikali 8 dibagi dengan 2 atau dibagi setengah. Sama dengan 5 dikali 8 sama dengan 40 dibagi dengan 2. 40 dibagi dengan 2 sama dengan 20 cm per
segi. Berarti rumus dari luas segitiga ABC adalah 20 cm persegi. Kita akan masuk ke contoh soal HOTS, di mana soal HOTS ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan daya pikir siswa. Contoh soalnya yaitu Pak Somad memiliki sawah berbentuk segitiga. Ia membagi satu sawah yang berbentuk segitiga itu menjadi 2 bagian untuk ditanami padi. Jika luas segitiga 3 adalah 24 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir atau daerah segitiga yang ingin ditanami padi adalah, berarti yang kita cari adalah luas segitiga yang kedua. Pertama-tama, kita harus mencari luas segitiga ABC atau luas segitiga keseluruhan, di mana rumusnya yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Berarti 1/2 dikali 12, di mana sisi alasnya yaitu sisi AB, dan dikali 8 atau sisi tinggi, sisi AC. Berarti sama dengan 96. Perkalian dari 12 dikali dengan 8. Dan dibagi dengan 2 atau setengah dari luas segitiga. Sama dengan 96 dibagi dengan 2 yaitu 48 cm persegi. Berarti luas segitiga ABC adalah 48 cm persegi. Karena kita telah mengetahui luas segitiga ABC dan luas segitiga yang ketiga atau segitiga ABD telah kita ketahui yaitu 24, maka bisa kita rumuskan sebagai berikut, yaitu luas segitiga ABC dikurangi dengan X atau segitiga yang diarsir, segitiga yang kedua, sama dengan 24 cm, di mana luas segitiga ABC yaitu 48 cm persegi dikurangi dengan X sama dengan 24. 24 ini adalah luas segitiga yang ketiga yang telah diketahui sebelumnya. Sama dengan 48, 24-nya pindah ruas ke sebelah kiri, dan X-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Sama dengan 48 dikurang 24 adalah 24 cm persegi. Atau X sama dengan 24 cm persegi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa luas daerah yang diarsir atau yang ingin ditanami padi oleh Pak Somad adalah 24 cm persegi. Berarti luas segitiga yang kedua ini atau luas yang ingin ditanami padi oleh Pak Somad adalah 24 cm persegi. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Dari segitiga yang menempati kotak-kotak dapat menentukan bagaimana cara kita untuk mencari luas segitiga tersebut menggunakan dengan rumus yang telah kita ketahui sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.